that is the problem. Terus interpretasinya gimana? Sudah dicek di VAR pun wasit masih bisa ngawur. Nah, kembali lagi ke kualitas wasit. Seperti apa? Gue sih pribadi ya, itu percaya bahwa Ronaldo itu belum habis. Masih punya potensi. Tapi, gue tidak lihat dia hatinya udah di MU. Yang jelas, Koci betul-betul jadi cenayang. Dia udah ramal Tuchel sebentar lagi akan dipecat. Jadi ini dukun sebenarnya. Lo udah pernah ketemu pesulap merah lo? Kalau seandainya lawan Ajax nanti, contoh aja ya, nanti di Champions League lawan Ajax, seandainya main jelek lagi dan nggak menang, seri aja, main jelek seri. Kritis tuh ya. Dia harus rubah, kalau nggak dia bisa kritis ya. Next victim yang dipecat. Koci, mampukah Graham Potter mengangkat Chelsea? Hola, akhirnya we are back. Jumat lalu banyak yang nanya kenapa Koci nggak hadir. Dia sakit, bisa sakit. Kebanyakan order sama Arsenal kalah lawan MU. Puas banget. Tapi lo udah prediksi ya? Iya, dalam arti nggak gampang lah. Nggak gampang ya. Tapi gue puas dengan pertandingan itu ya, walaupun kalah game. Karena Arsenal main bagus. Ya. Kalahnya kan 2 kali counter kan, kasar begitu. Dalam arti mereka harus belajar lagi untuk mengantisipasi counter. Tapi dari sisi permainan, gue bilang Arsenal lebih bagus daripada MU. Possessionnya, create peluang, mungkin setengah peluang ya. Betul. Shootingan di blok. Jadi punya dasar yang sudah bagus lah. Kemenangan itu ntar datang sendiri, santai aja. Arsenal bagus, tapi MU lebih bagus kemarin. Ya, betul. Dari hasil ya. Tapi Coach udah benar lah, jangan puas dulu Gunners karena belum teruji Arsenal melawan tim-tim besar ya. Betul. MU walaupun terseok-seok awal dikalahkan 2B itu, tapi menang lawan Liverpool, menang lawan Arsenal. Saya pikir sesuatu hal juga yang menarik. Harus di-appreciate ya. Kita nggak bisa main selalu bagus ya. Betul. Cuman nggak main bagus menang itu juga sebuah mental kali ya. Tapi untuk in the long run, karena kita bisa bicara kompetisi, banyak pertandingan, itu memang butuh filosofi yang bagus. Dan MU ini kan gue bilang, Erik Ten Hag ini butuh 3-6 bulan. Ini baru praktis 5 minggu, baru 5 pertandingan. Jadi, it goes ups and down. Makanya gue tweet kemarin pas kalah lawan Real Sociedad, bagus MU kalah, biar fansnya itu sadar bahwa ini masih dalam proses semua. Kalau dibilang bagus, nggak selalu MU main bagus. Nah, karena 4-5 pemain baru yang dibeli oleh Ten Hag itu kan tahu kira-kira gimana. Tapi sisanya ini kan harus beradaptasi. Sisa 6-7 pemain yang harus beradaptasi lagi dengan sistem baru. Dan adaptasi ini ya memang butuh waktu. Tapi gue rasa yang penting tracknya sudah benar, arahnya sudah benar, tinggal ups and down. Selama trennya naik, that's good. Dan kemarin waktu MU kalah lawan Real Sociedad, ada berapa hal yang harus dicermati, Coach? Ada yang marah karena mestinya penalti itu tidak diberikan ya, karena Coach kan pasti tahu lah itu kan non intentional ya. Di samping non intentional, dia kena kakinya dulu. Dia kena kaki dulu, baru ke tangan. Dan harusnya juga tidak disengaja ya kan? Harusnya orang dia berbalik. Tapi zaman sekarang ini juga susah. Ini contoh paling bagus. Kemarin Juve dapat penalti. Golnya dianulir. Bonucci memang offside. Dan Bonucci dianggap pada saat di heading, walaupun dia tidak kena, dianggap terlibat dalam permainan. Nah, sekarang kembali ke wasitnya. Sikon seperti itu bisa diberikan, bisa tidak. Sama kasusnya MU kemarin, penalti itu bisa diberikan, bisa tidak. Tapi kan udah cek di VAR kan? Iya, that is the problem. Terus interpretasinya gimana? Sudah dicek di VAR pun wasit masih bisa ngawur. Nah, kembali lagi ke kualitas wasit. Seperti apa?
Karena ini tetap sehebat-hebatnya teknologi, tetap kalau di sepak bola yang mengambil adalah keputusan manusia. Sama kayak si siapa namanya, si Cucurella di Jambak. Ya. 3 hari kemudian baru wasit ngaku kalau dia salah. Tapi kan udah basi. Udah basi. Iya. Coach, gitu. saya cuman menyampaikan, saya waktu begitu MU kalah, saya posting. Udahlah, nggak usah berdebat. Ya mestinya kalau mau menang, kita golnya lebih banyak dong. Iya. Ya kan gitu. Nggak apa-apa yang seperti kalimat lu. Lu kebobolan 1, kalau lu cetak 2 gol, udah menang dia. Tapi memang nggak pantas kemarin. Yeah. Dan gue melihat satu, bahwa Ronaldo ya, minimal tuh game itu udah habis dia. Yeah. Lompatannya udah nggak tinggi, akurasinya sudah berkali-kali parah ya, kecepatannya sudah hilang. Itukah alasan kenapa Ten Hag tidak berani menurunkan dia sebagai starter di game-game sebelumnya, Coach? Ya, dan waktu lawan Sociedad kan ada beberapa pemain cadangan yang dimainkan, kayak Maguire, Ronaldo bermain sebagai starter, kalau misalnya Fred juga sebagai starter. Ya. Jadi ada beberapa pemain yang cadangan dijadikan starter. Mungkin Lindelof. Mungkin karena itu belum kompak seperti sebelum-sebelumnya. Ya. Karena setelah MU 2-0 kalah, Ten Hag rombak line up-nya dan itu menang terus beruntun. Dan kemarin lagi mulai dari Maguire, Ronaldo dan lain-lain drop lagi. Nah, di sini kelihatan bahwa memang yang bisa diandelin oleh MU sekarang itu yang menang beruntun itu, yang 11 pemain yang jadi starter. Itu winning teamnya. Dirombat sedikit, 3-4 pemain diganti, langsung nggak jalan. Nah, cuman ini kan untuk tim seperti MU itu berbahaya, ya kan? Nah, kalau kita bicara soal Ronaldo, gue sih pribadi ya, itu percaya bahwa Ronaldo itu belum habis. Masih punya potensi. Tapi, gue tidak lihat dia hatinya udah di MU. Karena feeling gue dia sudah mau cabut. Tapi nggak ada yang mau nyambut. Nggak ada yang mau. Tapi jadi dia udah nggak di situ lagi. Dia udah pengen pergi dari Manchester. Dia udah pengen pindah karena nggak ada yang mau. Jadi dia ibarat dipaksa untuk bermain. Dan kita tahu, kita yang udah senior, kita tahu bahwa kalau kita melakukan sebuah hal yang dipaksa, tidak dari hati, itu nggak akan maksimal. Dan ini yang feeling gue kejadian dengan Ronaldo seperti ini. Apalagi kalau seandainya, yang gue nggak suka dari Ronaldo, itu dia bikin gesture pada saat temennya salah passing atau nggak passing ke dia atau salah shooting dia begini, atau kayak begini. Nggak bisa dong kalau begitu. Harusnya temen lo itu didukung. Dia harus menunjukkan dia sebagai sosok leader, sosok senior, sosok pemain terbaik, berapa kali Ballon d'Or. Jangan dikit-dikit komplain. Ini secara non teknis tidak akan mengangkat kinerja tim. Bahwa justru pemain-pemain senior ini harus positif terus secara non teknis, biar mengangkat para pemain. Dan itu yang lain. Kalau ngeliat ini, Lionel Messi jauh lebih dewasa ya, Coach ya? Iya. Walaupun dia mengalami hard time waktu yang sangat sulit di awal-awal dia masuk PSG. Betul. Dan dia nggak pernah komplain, nggak pernah keluarkan gesture atau apa. Pernah oleh Mbappe pun dia santai-santai aja. Iya. Dan ini mungkin Ronaldo bisa belajar dari Messi. Tapi kembali lagi, ini kan awal musim. Harusnya Ronaldo bisa switch pemikirannya dan bermain untuk MU, karena like it or not, dia tetap digaji sama MU. Digaji besar sampai akhir tahun. Tunjukkan kalau lu sebagai profesional, lu harus memberikan segalanya. Ini yang kita tunggu sebenarnya. Atau Erik Ten Hag atau fans MU lah menunggu kapan lu bisa tampil normal lagi. Ya. Gitu. Yang jelas Ten Hag udah mengatakan, tuh kan kenapa alasan Ronaldo saya tidak jadikan starter. Begitu dikasih starter 90 menit pun nggak Coach, ini udah 270 menit lebih Ronaldo tidak melakukan satu gol. Nggak cetak gol, dan di samping nggak cetak gol, mainnya juga jelek. Boro-boro main bagus. Beda ya, seandainya dia nggak cetak gol, dia main di 270 menit, dia create 5 peluang. Dia kasih 5 assist yang bagus, temennya yang nggak cetak gol atau temennya yang cetak gol. Atau dia melakukan penetrasi sehingga finishingnya aja jelek. Tapi itu pun tidak terjadi sama sekali. Apalagi lawan Real ya kemarin. Aduh. Dia itu benar-benar gone. Hilang. First time-nya aja ya. Itu yang jadi masalah. First time aja lepas loh. Iya. Gila. Betul. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan hanya cetak gol atau enggak. Oke, kita tinggalin Ronaldo. Yang jelas
Koci betul-betul jadi cenayang. Dia udah ramal Tuchel sebentar lagi akan dipecat. Jadi ini dukun sebenarnya. Lo udah pernah ketemu pesulap merah udah gue? Gue itu agak gimana. Jadi pada saat Tuchel dipecat terus Potter diangkat, itu memang gue sudah bilang. Tapi gue agak gimana itu kalau dibilang sebagai paranormal atau cenayang. Kenyataannya gitu. Enggak, karena ini semua lebih berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengalaman. Dari pengamatan, bukan pengalaman. Pengamatan ya. Dan 40 tahun pengalaman sebagai penonton bola, penikmat bola. Lama-lama ini kita udah tahu kalau klub-klub besar pattern-nya apa, kapan dipecat, kapan tidak, itu udah kebaca ya? Udah kebaca. Jadi ini bukan sesuatu yang hebat atau apa, atau paranormal. Enggak, sama sekali tidak. Dan dan kedepannya itu akan terjadi lagi. Klopp akan dipecat juga kah? Jelek banget nih Klopp sekarang. Klopp ini agak special case ya. Karena kalau gue bilang, kalau Klopp dipecat, bisa. Tapi yang salah itu bukan Klopp. Karena dia itu tidak pernah diberikan pemain yang dia inginkan. Ya. Iya kan? Yeah. Kita lihat benchnya, kita lihat pembelian siapa. Arthur di detik akhir datang, itu karena udah panik. Dan untuk apa menurut gue sih ya? Ya, karena yang lain udah nggak ada. Kalau manajemennya punya visi, mereka 3 bulan yang lalu sudah punya planning. Ini enggak ya? Ini enggak. Dia waktu begitu berkali-kali kalah dan kemudian mereka melakukan panic buying. Baru panik sama kayak MU 2 match beruntun kalah, main jelek, baru dibeli Casemiro 60, baru beli Anthony 100. Tapi kan pembeliannya oke-oke, walaupun di harganya nggak oke. Di harganya nggak oke. Kalau 3 bulan yang lalu mereka lakukan bisa dapat jauh lebih murah. Anthony paling 50-60 ya. Exactly. Nah ini sama dengan Liverpool mulai panik, makanya tidak fair kalau si Klopp dipecat. Tapi gue salahkan Klopp itu satu, dia itu tidak merubah strateginya. Sama seperti Tuchel kan? Sama seperti Tuchel. Karena ini apakah tipikal pelatih Jerman ya? Nggak tahu. Gitu. Nggak tahu. Intinya adalah kalau Tuchel keras kepala memainkan 3-4-3, dia menang Champions League, habis itu dia juara Liga Inggris, walaupun karatan, everybody happy. Ya kan? Jurgen Klopp pemainnya sama, sistemnya sama, tapi nggak perform. Salah siapa? Ya karena pemainnya, terutama 4 pemain, Van Dijk, Robertson, Salah, sama TAA, ini nggak jalan. Satu solusi adalah dia berharap yang cedera udah kembali lagi, Nunes balik, Thiago balik, udah Mate balik. Jadi sebenarnya beruntung Liga Inggris di postpone untuk Klopp sama itu, biar pemain yang cedera bisa lebih cepat pulih. Terus apakah itu menjadi garansi kalau Liverpool kembali ke performa yang tahun lalu? Kalau itu terjadi, semua diem. Tapi kalau tidak terjadi, tetap 4 ini main jelek, yang kembali dari cedera itu mungkin main bagus tapi nggak menang-menang, dengan permainan jelek, I think ada kemungkinan besar Klopp dipecat. Walaupun prestasinya luar biasa dong ya. Prestasinya luar biasa. Pernah dan membawa juara. Di sisi lain, kalau Klopp dipecat, gue nggak yakin itu adalah solusi yang terbaik. Tapi definitely ada peluang Klopp dipecat. Karena Tuchel juga kan prestasinya nggak jelek-jelek amat, Coach. Nggak jelek amat, cuma permainannya yang jelek. Permainannya jelek, dan itu sudah dari Desember gue bilang. Itu dari Desember. Ini 3-4-3-nya karatan. Mengumpat. Lu kan mengumpat Tuchel 3-4-3, 3-4-3. Karatan, kreatif kan? Ya. Dan ujung-ujungnya bener kan gue bilang, lu dipecat. Karena dia tidak mau berubah. Sementara squadnya sangat bisa untuk bermain dengan sistem lain. Nah kalau Tuchel over Klopp, ceritanya agak berbeda. Squadnya itu aja. Karena pelapisnya jelek, pemain muda. Tapi sistemnya nggak jalan dan dia tidak mau merubah. Padahal Klopp ini pelatih hebat, pelatih pintar. Harusnya kalau gue bilang, kalau seandainya lawan Ajax nanti, contoh aja ya, nanti di Champions League lawan Ajax, seandainya main jelek lagi dan nggak menang, seri aja, main jelek seri, kritis tuh ya. Dia harus rubah, kalau nggak dia bisa kritis ya. Next victim yang dipecat. Coach, pantaskah Graham Potter mengambil klub sebesar Chelsea? Iya.
Gue itu selalu bilang pelatih itu tambah tua, tambah smart. Ya. Karena dia punya pengalaman lebih banyak. Ya kan? Satu. Kedua, kenapa orang berpikir kenapa Coach Justin milihnya Potter bukan Pochettino, bukan Zidane, bukan nama-nama besar. Ya. Nah, kedua, gue lihat Todd Boehly ini orang baru dari Amerika. Oke. Dia butuh support dari lokal. Dari lokal. Maka dari itu dia ambil pelatih lokal, pelatih Inggris. Karena nggak gampang ya mengalahkan kecintaan orang terhadap Abramovich klub, ya. Iya. Abramovich pemilik klub yang sangat dicintai ya. Dan di 10 besar atau klub besar nyaris tidak ada pelatih Inggris. Iya. Iya kan? Nah, ini kesempatan untuk Boehly mendapatkan lebih banyak fans atau simpati dengan mengambil pelatih Inggris. Sekarang kita turun lagi. Pelatih Inggris siapa yang bermain bagus? Untuk gue cuman satu. Potter. Karena mantan-mantan pemain itu juga nggak jalan juga ya. Bahkan gue bilang, udah mau apa lagi? Buyout klausul Potter di DPI gue bilang sampai dipotong sama orang, klip gue beredar di TikTok dan lain-lain. Gue bilang udah buyout aja 25 juta. Itu kalau itu gue asal ngomong. Kira-kira lah value-nya dan bener value-nya 21 juta euro pounds kira-kira 25 juta euro. Cuman dia bawa timnya 4-5 orang, asisten dan lain-lain. Dan beruntung IPL dibatalin. Ya kan? Jadi dia ada waktu. Kalau seandainya weekend ini dibatalin lagi, artinya dia Potter punya waktu sebulan. Dia dapat benefit lah ya. Dapat benefit waktu sebulan untuk ngejas. Siapa yang baik, bermain dengan sistem apa dan lain-lain. Karena kan ada international break. Ada Nation League di akhir September. Sehingga kecuali mereka harus main. Dan weekend ini kalau nggak salah Liverpool ketemu Chelsea. Kalau harus main, tough game ya. Ini tough game untuk Potter. Cuman orang juga sadar, this is his first match. Dia baru satu minggu ngecat. Jadi kalau kalah pun orang juga bisa terima. Tapi kadang-kadang ajaib loh coach ya. Kalau tim itu lagi kalah terus ya ganti pelatih, pemainnya kadang-kadang merasa berdosa dan kepengen menunjukkan habis-habisan ya. Gue ingat waktu Arteta tuh, kalau nggak salah game pertama lawan MU menang loh. Ya, pada saat Arsenal lagi terpuruk. Jadi menurut saya sih kadang-kadang banyak expector juga. Itu yang membuat bola itu menarik ya. Sangat bisa karena kita juga lihat Tuchel waktu juara Champions League, kan dia gantiin Lampard. Dia gantiin Lampard, angin baru, semua baru. Wah, kita main juara, sistem baru 3-4-3. Bisa jadi juara. Nah, habis itu sistem sama, pemain sama, drop. Kok bisa-bisa? Karena pemain itu bukan robot. Pemain itu manusia. Sama kayak kasus Liverpool. Sistem sama, pemain sama, performanya bumi dan langit. Karena suasana mungkin udah nggak dapat lagi ya. I don't know apa yang terjadi. Yang jelas, pemain itu harus punya rasa berkompetisi. Dan itu yang saya bukan balik-balik ke MU ya. MU begitu kalah 2 kali. Kemudian Ten Hag mengganti semuanya. Wah, mainnya gila ya. Dan adanya Martinez. Betul. Yang gila gitu. Hampir semua posisi itu kan diisi dengan 2 orang. Ya kan? Nah, sekarang akhir-akhir ini pada saat Fred diberi kesempatan sebagai start, hancur. Fred nggak main, mulai naik. Apalagi sekarang Casemiro datang. Nah, di kanan Dalot ini masih 50-50. Jangan kaget kalau bulan Januari MU beli bek kanan baru. Karena gue nggak yakin Eric. Tapi Dalot dianggap pemain salah satu terbaik loh, coach. Iya, Cuma di steal. Right back ya. Iya, tapi kompetitornya siapa? Nothing. AWB nggak dianggap. Nggak dianggap lagi sekarang. Iya. Jadi butuh kompetitor lagi. Sama kayak Luke Shaw sama Malaysia. Jadi tetap di satu posisi harus 2 orang. Anthony sekarang kompetitornya Sancho atau Elanga ya. Iya, atau Elanga. Rashford sebenarnya nggak ada kompetitor juga, kecuali Rashford main jelek, sempat diganti juga kan. Terus si Sancho eventually bisa ke kiri, Bruno bisa dari kiri. Rashford juga ada Martial dong. Rashford, tapi kan dia cedera lagi. Mas Rizal ya. Jadi masih banyak pilihan lah. Nah, itu penting untuk pemain. Coach, kenapa Casemiro tidak langsung mendapatkan kepercayaan dari Ten Hag?
Mungkin masalah match fitness ya. Dia belum full Atau bisa memang dia bermain udah turun, 90. Coach? Ada yang bilang pantas Real Madrid dengan cepat menjual Casemiro. Enggak. Karena mereka melihat tanda-tanda bahwa pemain ini udah habis. No. Casemiro itu bertahun-tahun bermain dengan sistem yang sangat berbeda. Oke, sekarang dia harus beradaptasi. So Dia he need adjustment. need adjustment. Sama feeling gue juga match fitness. Dia belum bisa Belum main dapat. 90 menit. Tapi ini pemain hebat dan dia gampang sekali adaptasi. Kenapa Van de Beek tetap belum mendapatkan kepercayaan dari Ten Hag? Ini Ini agak lucu ya, ini anak yang kesayangannya Ten Hag gitu. Sebenarnya kesayang juga enggak. Cuman at least Ten Hag ini tahu kapasitas Van de Beek. Iya kan? Mungkin dia tidak bermain dengan sistem Ajax, tapi karena dia punya playmaker yang kreatif, which is Bruno dan Eriksen, dia rubah sistem yang di Ajax bermain dengan playmaker. Karena di Ajax nggak punya playmaker, di Ajax nomor 10 itu bukan playmaker, yaitu Van de Beek yang nutup-nutup. Jadi memang sistemnya berbeda. Tapi gua rasa Van de Beek layak diberi kesempatan lah. Diberi kesempatan. Gue juga nggak tahu apakah ini pemain malas-malasan pada saat latihan. Apakah si Ten Hag pengen memotivasi dia karena dia itu nggak mau pindah ke klub lain karena ada Ten Hag kan? Ya. Nah, dengan Ten Hag datang dia mungkin merasa oke, kalau gue tiap minggu main atau gue serem, gue masih bisa ikut Piala Dunia. Karena di Nation League dia nggak diseleksi. Dan Nation League ini nggak diseleksi lagi sama Van Gaal. Ya gimana mau seleksi kalau nggak pernah main, ya kan? Nah, gue nggak tahu pembicaraan apa yang dia dapat dia lakukan sama si Ten Hag. Tapi kalau begini terus ya dia nggak akan main Piala Dunia. That is the problem. Coach, mampukah Graham Potter mengangkat Chelsea? Mampu. Gue bisa dibilang 99% gue bilang mampu. Pertanyaan kedua kan kenapa gue yakin itu? Karena gue bilang kualitas pemain Chelsea ini bagus. Tinggal nunggu pelatih aja ya? Tinggal nunggu pelatih yang dan bisa dukungan dari pemilik luar biasa nih. Ya. Dan sekarang seperti yang you tadi bilang, sekarang pemain harus menunjukkan bahwa gue jelek itu bukan karena gue nggak bisa main. Ya. Gue jelek pemain kayak Ziyech Pulisic lah. Ambil contoh itu aja lah. Gue jelek karena pelatih nggak pernah percaya gue tidak bermain dalam posisi gue dan gue bla 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 banyak alasan. Oke. Sekarang gue diberi kesempatan, gue harus buktikan kalau gue bisa. Gue akan bicara sama pelatih, coach, gue akan main di sayap kiri, tolong main 4-3-3, gue hebatnya di sayap kiri atau di sayap kanan, tidak di belakang. Karena gue butuh space, karena gue butuh ini. Siapa yang di depan, siapa yang mau disuplai? Ada Auba, ada Havertz, bisa suplai kanan. Siapa yang masuk ke dalam? Attacking midfield, bisa Mount, bisa. Tapi kalau Mount nggak perform, bisa Sterling, bisa main dengan 2 pivot, bisa main dengan dua central midfield. Semua bisa. Pemainnya itu memang bagus. So many option. Many option. Dan Potter sudah membuktikan dengan pemain yang kualitasnya jelek ya. Mereka bisa bermain bagus. 4 besar ya? Hingga saat ini ya 4 besar? Iya, hingga saat ini. Mereka bisa bermain bagus. Iya. Nah, feeling gue, apalagi dia orang Inggris, tahu budayanya, komunikasi nggak jadi masalah. Iya. Dan harusnya sih gue tidak lihat alasan kenapa dia gagal. Jadi gue bilang, gue hampir yakin, butuh waktu kembali lagi. Tapi gue hampir yakin nggak usah musim ini Potter akan at least masuk 4 besar. Coach, minggu kemarin itu ditandai dengan kalahnya 3 Big Six ya Inggris, yaitu Liverpool, kemudian Chelsea dan juga MU di level Eropa dari lawan yang mestinya di bawah ya. Apa yang terjadi sebenarnya, Coach? Terutama Liverpool ya, memalukan sekali ya, kalah 0-4 dulu ya. Sebenarnya kalau kita bicara Liverpool Chelsea itu sudah tahu karena di liga pun mereka nggak perform. MU sebenarnya gue nggak nyangka kalah. Tapi alasan mungkin bisa dibilang kan karena Erik ten Hag mengganti 4 pemain kalau nggak salah. Lebih lah. Atau bahkan lebih. Lindelof, Maguire ya. Fred, Ronaldo main. Nah, Ronaldo main. Ini membuat tim ini nggak kompak. Berubah. Jadi mungkin Erik ten Hag berpikir gue nggak bisa force dengan main 11-11 juga karena
jadwal padat kan. Ya. Maka dari itu untuk lawan Real Sociedad mungkin sedikit underestimate, nggak terlalu berat-berat amat. Gue bisa kasih kesempatan lah ke Fred, ke Maguire, ke Lindelof, ke Ronaldo, biar mereka membuktikan. Walaupun kemungkinan besar dia nyesel juga dan ujung-ujungnya yang lain masuk juga, tapi sudah telat untuk di turn back kan. But that's okay. Kalau Liverpool sama Chelsea di Liga pun mereka nggak perform. Tapi sampai kebobolan 4 dulu lawan Napoli, menurut saya sih itu Pak. Tapi Napoli lagi bagus. Napoli itu lagi bagus. Lagi bagus. Ya. Napoli, Atlanta, AC Milan sekarang lagi menggila di apa? Lagi bagus. Serie A ya. Betul. Cuman nggak ada yang nyangka. Nggak ada yang nyangka bahwa Liverpool bukan hanya dari skor, tapi dari permainan diobok-obok juga. Ya, betul. Nah, sekarang nanti ketemu Ajax, makanya lihat apa yang dia bisa lakukan lawan Ajax. Kalau jeblok lagi, ini posisinya bisa goyang loh klub ini. Gitu. Oke. Klub yang lu gak suka, Real Madrid, sekarang undefeated coach. Ya, sebenarnya gue nggak begitu heran. Tadi gue juga bilang ya, gue lihat kualitasnya Barca dan Madrid itu meningkat. Barca karena beli banyak pemain, Madrid karena lebih kompak. Nggak ada pemain. Walaupun jadi kehilangan cukup banyak pemain ya. Iya, tapi pemain yang kehilangan itu kan pemain cadangan. Betul. Yang nyaris nggak kecuali Casemiro. Iya, kecuali Casemiro doang. Yang penting ya. Nah, sementara klub-klub liga lainnya itu sudah kualitasnya agak menurun. Jadi gue lihat musim ini itu ada gap. Dan gue bilang bahkan termasuk ATM, gue nggak lihat ATM bisa mengekor atau mempersulit kayak dulu. Feeling gue musim ini akan jadi Madrid lawan Barca sampai akhir yang sangat dominan. Nomor 3-nya jauh. Sama kayak dulu ya? Kayaknya ya. Karena ya Barca dengan begitu banyak pemain baru yang sudah perform, tidak selalu main bagus, dan Lewandowski Lewandowski lagi jadi rajanya La Liga sekarang ya. Jadi untuk gue sih yang dipantau di La Liga itu cuma 2 tim ini. Madrid sampai kapan bisa bermain ngandelin pemain skill, apalagi si Benzema cedera kan, tapi masih menang loh. Ya, karena tanpa Benzema mereka menang. Hazard yang ganti, tapi ugly win loh. 2 gol itu di menit 90-an. Sama kayak Barca. Mereka ketinggalan dulu 1-1, dapat 1 gol, lawannya keluar baru dapat 2 gol di menit 90-an. Jadi jangan lihat hanya 4-1 sama 4-0-nya Barca itu tidak sesuai dengan berjalan pertandingan. Barca main bagus di menit 57. Pada saat Ferran Torres, Xavi sama Depay diganti, masuk Dembele, Pedri sama Lewandowski. Berubah total permainannya. Babak pertama jelek Barca, nggak mendominasi sama sekali. Jadi jangan lihat hanya di skor, dan itu 2 golnya Barca juga. Itu juga di menit 90-an, di mana lawan mengambil risiko. Madrid juga, di mana Mallorca mengambil risiko, baru mereka jebol. Ugly win istilahnya. That's why you have to watch the game. Jangan cuma lihat skor ya. Nonton pertandingan itu penting. Gitu. Oke. Walaupun orang akhirnya skor. Ada yang cuma nonton live skor doang tuh coach. Berapa emang. Terus, that's okay. Cuman intinya adalah untuk gue, permainan sama hasil akhir itu 2 hal yang berbeda. Two different thing ya. Gitu. Kalau gue sih kadang-kadang nonton highlight doang tuh coach kalau nggak sempet. Oke, explore waktunya sekarang. Silakan coach. Buat kalian para pemirsa yang suka explore, kalian mesti coba rokok Diplomat Evo. Oke? Kenapa? Karena kalian bisa dapat pengalaman merokok yang evolusioner dengan sensasi modern dan rasa mantap. Nah, buat kalian semua, anak muda, terutama anak muda, yang berani eksplor cara baru, kalian juga wajib ikutin Euforia bersama Diplomat Evo di Instagram, @euforia.id. Dan ada kesempatan buat kalian menangin uang jutaan rupiah. Jadi, pastikan juga untuk follow Instagram @euforia.id untuk informasi selanjutnya. Yang jelas, penonton semua, Just Saya akan tayang Selasa malam. Mungkin karena kemarin ada yang kangen sama Koci, kalau nunggu Jumat lagi kelamaan. Nomor 2, alasan kami kita mencoba karena banyak sekali game yang berlangsung di weekend gitu ya, yang sangat
menarik kalau kita bahas supaya nggak basi lah. Ya, jadi kita coba akan tayang Selasa malam ya mulai episode ini, tapi Anda silakan komen. Kami tunggu. Jangan lupa juga kalau mau subscribe, ya like, komen, kita nantikan. Dan inilah menariknya kalau kita tayang di hari Selasa, saya akan nanyakan Coach ya. Kita nggak tahu Liga Inggris apakah akan bermain atau tidak. Ya karena sehubungan dengan wafatnya Queen Elizabeth II. Ya, ada yang mengatakan 10 hari, ada yang mengatakan 2 minggu, we never know. Ya, tapi UCL dan Piala Eropa ya akan berlangsung. Ada berapa big match ya? Liverpool, Ajax, Coach? Ya, Liverpool, Ajax big match, sama untuk gue itu Munchen lawan Barca ya. Munchen lawan Barca, sama City lawan Dortmund, karena ini Haaland. Itu bukan itu. Ya untuk Haaland mungkin big match, cuman Dortmund enggak itu bukan level harusnya. Tapi kalau kita bicara Liverpool ya, ini menjadi penentuan. Gue nonton Ajax itu lagi gila mainnya. Walaupun mainnya banyak hilang ya. Pelatih hilang. Pemain hilang. Anthony pergi. Lisandro Martinez pergi. Gravenberch, Mazraoui. Gila ya. Itu inilah kalau gue bilang klub itu harus punya legacy, punya karakter, punya filosofi. Jadi pemain keluar masuk, pelatih keluar masuk nggak masalah. Saya tuh bingung ya, Ajax itu scoutingnya dahsyat ya. Iya. Kayaknya kalau pemain-pemain kalau mau mahal, mau hebat, mau direkrut oleh tim-tim besar Eropa, main di Ajax saja. Iya. Karena mereka beli pemain kayak Lisandro Martinez, si Anthony itu kan bukan dari youth-nya Ajax. Kalau Gravenberch dari youth Ajax, Mazraoui juga. Cuman mereka dibeli murah. Sangat lah. Ya, apalagi si Anthony ya. Ya, sekarang mereka punya Muhammad Kudus. Itu beli nggak mahal juga, itu dibeli dari 20 juta dan lagi perform, cetak gol terus. Nah, kalau kita lihat bukan hasil ya, permainan. Glasgow Rangers kan ketemu mereka. Rangers itu bisa masuk ke Champions League karena di match terakhir mereka menang lawan PSV. Oke? Menang sangat tipis, match yang sangat seru. Tapi gue bilang waktu itu, ini dua tim nggak layak lolos. Karena kualitasnya begitu rendah. PSV nggak layak masuk ke Champions League. Glasgow pun tidak layak. Jadi dua level yang mereka tunjukkan di dua match terakhir itu, yang dua gue tonton, itu memang UEL, oke? Nah, dan kemarin terbukti, itu benar-benar Ajax itu main setengah kaki loh. Orang lihat babak pertama 4-1, babak kedua udah malas-malasan main. Tapi Ajax itu benar-benar main setengah kaki, sampai si Bronkhorst bilang, pada saat preskon, ya pemain gue nggak pernah biasa ketemu tim yang levelnya udah Champions League. Dan sekarang ketemu, mereka bingung. Mereka nggak tahu harus apa mereka lakukan. Dan itu kemarin benar-benar diobok-obok sama Ajax. Dengan permainan indah, permainan bagus. Nggak hanya menang, tapi cara passing-passingnya, positioning, timingnya. Padahal pelatih baru ya, Coach ya? Pelatih baru. Cuman ya, untuk gue bukan pelatih baru. Nggak baru-baru. Karena Alfred Schreuder ini bekas asistennya Van Gaal di timnas. Dan dia punya nama cukup bagus. Dia pernah di Prancis juga kalau nggak salah. Jadi jam terbangnya cukup tinggi. Tapi dia tahu filosofinya. Nomin baru untuk Ajax dong. Oh ya, kan dia bekas asistennya Van Gaal juga ya. Di Ajax. Ya, terus dia pindah ke Belgia terakhir kalau nggak salah di Club Brugge, juara Club Brugge diambil. Jadi sebenarnya bukan baru-baru amat. Jadi dalam arti pelatih ini tahu filosofinya Ajax. Tapi pemainnya yang baru. Pemain yang baru kayak itu ada Kenneth Taylor. Ini pemain dari youth. Gue nggak tahu juga. Reims udah sering main, bahkan masuk timnas, back kanan, gantiin Mazraoui. Timber kita tahu jadi center back. Perskur juga sudah dijual kemarin sama si siapa, gue nggak tahu lagi itu namanya. Basie itu baru beli dari Rangers juga. Nah di tengah ada si Alvarez sama Taylor, Kenneth Taylor sama Berghuis. Nah, mereka cuma beli si Bergwijn. Ya. Dan kalau nggak salah bagus juga Bergwijn. Ya, Bergwijn ditaruh kiri, sekarang Tadic ditaruh kanan. Tahun lalu selalu main di kiri. Sekarang taruh di kanan,
strikernya Brobbey diganti Kudus. Kudus ini sebenarnya attacking midfield, tahun lalu berapa kali cedera. Nah, sekarang mainnya dahsyat dia sebagai striker. Cetak gol terus. Dan di samping cetak gol atau tidak, mainnya itu bagus. Jadi menang besar. Lawan Heerenveen juga menang besar, lawan Rangers menang besar. Mungkinkah Ajax bisa mengalahkan Liverpool? Oh, bisa. Bisa juga kalah. Karena Liverpoolnya lagi nggak bagus ya. Tapi kalau mendadak Liverpool mendapatkan performanya lagi, seperti mereka ngamuk 9-0 ya. Seperti mereka ngamuk 9-0, Ajax bisa dibantai juga. Masalah mental. Terlalu banyak pemain muda. Main di Old Trafford, di Anfield. Jadi tekanan ini luar biasa. Ini belum terbukti kalau gue bilang. Ajax ini belum terbukti bermain di bawah tekanan. Sekarang kita lihat. Tapi secara teknis, secara skill dan lain-lainnya, strategi, Ajax nggak kalah. Cuman kalau Liverpool mainnya setengah-setengah kayak gitu, bisa dibantai. Tapi bisa juga Liverpool ngebantai Ajax. Ini salah satu big match yang patut kita cermati. Yang menarik. Ya. Oke, Bayern Barcelona. Ini Lewandowski melawan mantan klubnya. Ya. Dan Bayern juga lagi terseok-seok. 3 kali beruntun seri. Mereka harus, pemain ini harus adaptasi dengan sistem baru. Di mana mereka tidak bermain dengan real striker, tapi lebih dengan false nine, which is Mane. Nah, mereka berharap kemarin itu yang banyak melakukan serangan itu Müller. Tapi Müller kebetulan lagi bapuk juga, lagi jelek. Nah, umur juga kali ya? Mungkin umur, tapi yang jelas musim ini Müller belum menunjukkan Müller yang tandemnya. Seperti Lewy. Seperti sama Lewy, sekarang tandem antara Mane sama Müller ini masih belum klop lah. Maka dari itu ini juga peluang untuk Barca. Barca harus menunjukkan bahwa menang banyak di Liga sama lawan Velsen, mainnya keren banget by the way di UCL, bahwa ini semua bukan kebetulan. Nah, kalau seandainya dibantai lagi sama Munchen, ya udah ke laut aja itu Safi. Jadi untuk gue sih harusnya nggak ada alasan untuk kalah. City Dortmund no issue ya? No issue. Pasti menang City. Iya. Ini cuman nostalgianya Haaland aja ya? Iya, betul. Haaland makin gila ya, Coach? Haaland gila, ini emang beast ya. Di mana wherever he goes, apalagi dia main di City, which is sangat cocok. Sangat dimanjakan ya. Karena dia di mana-mana dari segala sudut dia dapat passing yang akurat. Tapi ya tetap you have to be able to score goal, dan dia sanggup untuk cetak gol dengan peluang-peluang yang dia dapatkan. Tidak seperti Nunes ya. Belum terbukti Nunes. Nah, ini Nunes bisa jadi bagus kalau si Klopp mau merubah sistemnya, lebih bermain dengan real striker. Karena Liverpool sudah lama tidak bermain dengan real striker, dan mereka meraih banyak trofi atau sukses dengan bermain tanpa striker. Sekarang beli Nunes yang karakternya sangat berbeda, ya kalau nggak bisa sukses si Nunes atau Klopp nggak mau merubah sistemnya, bisa jadi Nunes ini flop. Oke, Coach, kita udah cukup waktu. Doakan kita bisa hadir 2 kali seminggu ya. Kita sedang mengusahakan itu ya. Karena Coach jadwalnya masih sibuk banget. Ingat pandit. Panen duit dia. Happy banget. Tapi tetap jaga kondisi Coach ya. Jangan terlalu diporsir. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Sekali lagi, kita tayang hari Selasa. Jangan kaget. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.